Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tibbil qulub wa dawaiha, wa sihhatil abdan wa afiyatiha, wa nuril absar wa dhiyaiha, wa qutil ajsad wa ghidaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat ngaji narasi online yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bersua kembali. Ini semua tentu karena Allah. Kalau bukan karena Allah, mungkin hari ini kita tidak lagi mendengar ini, ya, tidak lagi mendapatkan manfaat ilmu pengetahuan, mendapatkan ilmu, dan tentunya tidak ada rasa bahagia dalam hidup untuk mencari kedekatan kepada Allah. Untuk itu, hari ini kita ngaji, tentunya poinnya nambah ilmu, ya, hadis ke-66 dan 67 dari bab muraqabah, senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan hadis ini adalah hadis yang bicara tentang siapa orang yang pintar sesungguhnya dan siapa yang sempurna Islamnya yang sesungguhnya. Untuk itu, terus simak sampai akhir, jangan di-skip agar manfaat. Hadis ke-66, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Hadis ke-66 ini yang menyampaikan adalah Abu Ya'la, ya, Shaddad, namanya Shaddad bin Aus. Semoga Allah meridhoinya. Ia mendapatkan hadis ini anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda, al-kayyisu. Nah, ini kata kunci yang pertama. Al-kayyisu, orang yang cerdas, orang yang pintar, adalah orang yang mandana nafsahu, orang yang senantiasa, ya, muhasabah, ya, introspeksi diri, ya, ia menelaah atas perilaku yang telah ia lakukan, muhasabah, introspeksi diri, ya. Itu yang pertama. Nabi ingin mengatakan orang yang cerdas itu adalah bukan orang yang menilai orang lain, tapi yang mampu menilai dirinya sendiri. Karena banyak, ya, dan bisa jadi termasuk kita, orang yang lebih senang menilai orang. Alah, kamu, gak bisa kamu. Dia merasa dirinya yang paling hebat. Alah kamu itu begini, kamu begini, kamu begini. Ingat, 5 jari ketika menunjuk kepada satu orang, hanya 1 jari yang menunjuk, tapi 4 jarinya kembali pada dirinya. Nah, disinilah penting muhasabah, mengoreksi diri, menilai atas perilaku dirinya. Dan prinsip dasar muhasabah ini adalah prinsip agar nanti ketika Allah menghisab, maka hisabnya menjadi hisab yang nihil. Ya.
hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, muhasabahlah segera atas dirimu sendiri sebelum nanti Allah yang menghisab atau menilai-nilai atas perilaku kita. Ya. Nah, sahabat ngaji narasi online, ketika seseorang muhasabah, menilai dirinya, menghisab dirinya, menghitung-hitung amal yang ia lakukan, pada detik itu dia akan ingat Allah sang Khalik, dialah makhluk. Karena tidak akan mungkin perilaku yang akan keluar setelah muhasabah adalah perilaku negatif. Karena dia pasti takut ketika dia melakukan perbuatan yang negatif, perbuatan jahat, perbuatan yang tidak benar, nampak dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa menilai dirinya sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang cerdas, orang yang pintar adalah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang senantiasa beramal lima ba'dal maut, yang itu disiapkan untuk bekalnya setelah ia mati. Sahabat ngaji narasi online, kematian seringkali dianggap sesuatu yang tidak penting. Bahkan orang tidak percaya dengan adanya kehidupan setelah kematian. Adanya perjalanan setelah kematian. Ada yang tidak percaya dengan itu. Sehingga bahkan ada penceramah sering ngomong tuh, kalau gitu mati aja dulu biar ngerasain. Tapi sesungguhnya yang ingin disampaikan oleh Nabi adalah bahwa dalam keimanan seorang muslim beriman terhadap hal yang gaib, salah satunya adalah percaya terhadap perjalanan hidup manusia dari yang tidak ada lalu diadakan oleh Sang Maha Ada dengan cara dihidupkan di dalam perut seorang wanita, lalu ditiupkan ruh ke dalamnya, lalu setelah itu dia lahir ke dunia. Setelah dia lahir ke dunia, dia akan wafat dan tinggal di dalam kuburnya, menunggu sampai hari kiamat datang. Ketika hari kiamat datang, maka semua dibangkitkan oleh Allah. Dan ketika semua sudah dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan di padang mahsyar, maka di padang mahsyar dia akan dihisab, dihitung amal baik, amal buruknya. Setelah itu melakukan perjalanan untuk ditimbang amalnya itu, mizan, lalu berjalan di Siratal Mustaqim yang sering kita dengar itu, yang lebarnya itu seperti satu helai rambut yang dibelah 7, tipis sekali. Yang pasti orang akan jatuh kalau tidak punya amal. Dan kemudian setelah itu barulah disampaikan syafaat, diberikan dan segala hal, lalu masuk dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Nah, sahabat ngaji narasi online, mempersiapkan amal ini penting. Ya. Maka Sayyiduna Ali karamallahu wajhah itu ya, ketika ditanya tentang takwa itu adalah salah satunya yang katakan bahwa nilai ketakwaan itu bisa muncul ketika dia mempersiapkan diri ya atas apa yang akan dia terima, ya, apa yang akan dia lakukan setelah kematian. Itu salah satunya. Al-khauf bil jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Itu kata Sayyiduna Ali karamallahu wajhah, Imam Ali karamallahu wajhah, khalifah keempat ya, dan bagian dari saudara dari Rasulullah, karena menantu Rasulullah dan istri atau suami dari
Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah. Takwa, kata beliau, itu adalah al-khauf bil jalil. Ya, memiliki rasa takut kepada Allah. Takut dalam artian kalau Allah meninggalkan dirinya, Allah menjauh dari dirinya, bahaya. Bukan takut kalau Allah memberi hukuman. Ya, karena hukuman, neraka, apapun itu adalah makhluk. Makhluk tidak boleh takut dengan makhluk. Tapi kalau Al-Khaliq yang pergi dari dirinya, Al-Khaliq, Allah sang pencipta, sudah tak ingin dekat dengan dirinya, itu kecelakaan. Itulah rasa takut, al-khauf bil jalil. Yang kedua, wal amalu bit tanzil, mengamalkan atas apa yang diturunkan oleh Allah berupa Al-Quran. Wal qana'atu bil qalil, menerima atas apapun yang Allah hadirkan kepada kita semua, meskipun sedikit, kecil saja, sedikit. Hari ini nerima cuman 50.000, alhamdulillah. Ya, terima apapun itu, sekecil apapun. Wal isti'dad li yaumir rahil, dan mempersiapkan diri ini ya untuk menjalani kehidupan peristirahatan yang sesungguhnya. Nah, itulah amal saleh. Nah, amal saleh itu yang paling pertama adalah kewajiban. Yang kedua barulah kebajikan. Kewajiban tidak boleh tinggal, ya, salat, puasa, salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan harta zakat, ya, kemudian menjalankan ibadah haji bila ada kemampuan hadir padanya. Kemampuan itu bisa bisa internal, bisa eksternal. Internal berarti kita punya harta dan kemampuan diri sehat walafiat. Eksternal, ada orang memberikan sesuatu kepada kita untuk bisa berangkat. Ya, amal atau amal yang kedua adalah amal kebajikan, itu kewajiban. Yang kebajikan itu adalah, atau dalam bahasa lainnya disebut dengan sunnah, amal penambah kebajikan, kebaikan. Salat-salat sunnah, bercakaplah dengan, ya, baik itu yang hubungannya dengan Allah, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan alam raya. Yang sering kita tinggalkan itu adalah keimanan, ya, keislaman dalam konteks ekoteologi. Ya, kita merasa dunia ini milik kita, kita ambil semau kita, kita hancurkan saja demi kepentingan kita. Akhirnya bumi ini marah, ya, dibuatlah banjir, longsor, dan lain sebagainya. Nanti lama-lama berkata, wah, ini udah nggak bagus, ini begini, padahal perbuatan tangan kita sendiri. Ya, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusaknya ini, ya, fil barri, di daratan, wal bahri, di lautan, bima kasabat, atas perilaku aydin nas, tangan-tangan manusia. Maka persiapkanlah amal baik ini. Ya, amal yang baik itu berupa kewajiban dan amal baik berupa kebajikan, sunnah-sunnah. Itu fungsinya nanti ba'dal maut, yang sering penceramah menyatakan akan menjadi lentera di dalam alam kubur kita yang penuh kegelapan. Kalau saya sering menyebutnya akan menciptakan VVIP, baik di dalam kubur, di padang mahsyar, bahkan, ya, dalam menjalani perjalanan di sirat itu. Itu VVIP, ya, namanya VVIP itu kan paling enak. Ya, ba'dal maut, setelah datangnya kematian. Hati-hati, tak ada satupun yang bisa lepas dari mati ini. Nggak ada satupun. Jadi itu yang orang yang cerdas, orang yang pintar adalah, pertama, orang yang senantiasa mengoreksi dirinya sendiri, bukan mengoreksi orang lain, menilai diri sendiri, bukan menilai orang lain. Yang kedua adalah senantiasa menghadirkan, menciptakan amal-amal yang itu fungsinya adalah sebagai bekal setelah dia meninggal dunia. Wal ajiz, sedangkan orang yang lemah itu adalah man atba'an nafsahu hawa. Orang yang senantiasa mengikuti, ya, atau memperturutkan, ya, hawa nafsunya. Ini minta maaf, apa istilahnya itu? Kalau laki-laki, minta maaf, ini istilah, ya, sering digunakan ini oleh beberapa penceramah.
laki-laki tergoda ketika perempuan tidak memakai apa-apa, dan perempuan tergoda ketika perempuan itu akan apa istilahnya itu, ketika laki-laki sudah tidak punya apa-apa, akan meninggalkan ketika laki-laki laki-laki dicoba ketika ada perempuan tidak pakai apa-apa, dan perempuan diuji ketika laki-laki sudah tidak punya apa-apa. Itu quote. Ya. Dan orang yang mengikuti hawa nafsu itu bahaya. Orang udah punya, apalagi apa istilahnya itu, harta, tahta, wanita. Itu semua akan menjadi cobaan bagi seseorang. Kalau diikuti hawa nafsunya, hancurlah. Dan dia adalah serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah dari hewan. Itu ungkapan Allah sendiri itu. Ya. Ungkapan Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan ada orang yang lebih rendah dari hewan itu. Siapa yang itu mengikuti hawa nafsunya? Ya. Maka sudahlah, nafsu ini pasti, tapi tidak bisa dibuang hawa nafsu itu, karena dia ada. Yang perlu dilakukan kerangkeng, penjarakan hawa nafsu itu. Maka dalam kajian ihsan, mengkerangkeng hawa nafsu adalah bizikrillah, dengan senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah muhasabah. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, orang yang lemah itu adalah tamanna 'ala Allah. Orang yang suka berangan-angan atas nama Allah. Berangan-angan, insya Allah, ya misalnya udah tahu yang dia dapat cuman per hari itu 100.000, angan-angan, insya Allah nanti saya bangun perusahaan, tapi saya nggak ngapa-ngapainnya segitu-segitu aja dia kerja. Ya kalau pengen bisa punya perusahaan, maka 100.000 harus dia olah menjadi besar, bukan merenung. Maka orang yang sesat itu semakin banyak sekarang, sesat dalam beragama. Apa itu? Menggunakan mimpi tok. Itu sama dengan angan-angan tok. Ya, masa beragama lewat mimpi? Itu beragama apa mimpi? Ya meskipun ada ungkapan bahwa mimpinya orang yang beriman itu memang tanda-tanda, ya, tapi hati-hati untuk menunjuk siapa orang yang beriman, siapa seorang itu alim, siapa yang bisa mengarahkan itu. Ya, maka berhati-hati. Cara beragama rasional, bukan sekedar emosional. Beragama kalau emosional, menggunakan perasaan, itu bahaya. Pertama rasional. Nah, sistem rasional dasarnya dalil. Kalau sudah menggunakan dalil, baru menggunakan rasa. Tidak ada dalil menggunakan rasa, maka rasanya pasti salah. Orang semua mengatakan bahwa tempenya itu, tempe tahunya itu asin. Ya, ini 10 orang semua mengatakan tempe tahunya itu asin. Tapi karena rasa lidahnya salah, ya dia bilang enak. Nah, itulah kesalahan. Paham sampai di sini ya? Ya, itu poinnya. Sahabat ngaji narasi online. Jadi 2 orang yang lemah itu adalah, pertama orang yang mengikuti hawa nafsu, yang kedua adalah orang yang senang berangan-angan. Nah, hadis ke-66 ini memiliki korelasi yang kuat dengan hadis ke-67 untuk menunjukkan orang yang cerdas itu nantinya akan menjadi orang yang sempurna Islamnya. Bagaimana polanya? Baik, kita bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i
tarkuhu ma la ya'nihi. Haditsun hasanun rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu. Ya. Hadis ini yang menyampaikan ya adalah Abu Hurairah. Semoga Allah meridainya. Beliau menyampaikan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda. Apa sabda Rasul? Min husni islamil mar'i, ya, di antara bentuk sempurnanya keislaman seseorang, ini ya, artinya orang cerdas itu, orang yang tahu, orang yang cerdas karena dia sudah muhasabah, maka dia sudah introspeksi diri dan tentu ingin terus beramal soleh demi bekal setelah kematian, maka dia akan apa? Menyempurnakan Islamnya dengan cara apa? Tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faidahnya. Amal tak ada faidah, maka perlu ditinggalkan. Nah, ini yang perlu dijelaskan. Sahabat ngaji narasi online, dalam kajian hukum Islam itu kan kita kenal adanya wajib, sunnah, ya, kemudian haram, makruh, mubah. Ya, wajib itu adalah sesuatu yang bila dilakukan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan maka dia akan mendapatkan berdosa karena meninggalkan kewajiban, jadi berdosa. Sunnah itu adalah bila ia melakukan, menjalani amal sunnah tersebut, dia mendapat pahala. Bila ditinggalkan tidak berdosa. Bukan tidak apa-apa ya. Tolong jangan diterjemahkan salah. Ini gara-gara menerjemahkan sunnah itu adalah melaksanakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, akhirnya orang nggak mau melaksanakan sunnah. Tolong ini yang tukang ceramah ini ya. Yang benar itu adalah sunnah dijalankan amalnya dia mendapat pahala, bila ditinggalkan tidak berdosa, bukan tidak apa-apa. Kalau dia tidak berdosa, maka kecenderungan positifnya lebih besar. Tapi kalau disebutkan tidak apa-apa, maka kecenderungan negatifnya yang lebih besar. Ya nggak apa-apa kok, akhirnya nggak ngelapain. Yang ketiga adalah haram. Bila ditinggalkan mendapat pahala, bila dilaksanakan berdosa. Itu haram. Ya. Yang keempat, makruh. Makruh itu adalah bila ditinggalkan mendapat pahala, bila dilakukan tidak berdosa. Kebalikan dari sunnah. Kalau mubah, ya itu adalah boleh, ya boleh saja. Al-aslu fil asya al-ibahah. Segala sesuatu itu hukum asalnya mubah, boleh. Illa madalat dalil, kecuali ada dalil. Ya, untuk apa? Tahrim, mengharamkan atas sesuatu itu dan lain sebagainya. Nah, sahabat ngaji narasi online, apa sesuatu yang tidak berfaedah itu? Pertama adalah yang dalam konteks syariat, dalam konteks hukum Islam, sesungguhnya ya, ini guru kami, kakek kami bahkan, itu ketika ngajarkan kepada kami itu ilmu, salah satu yang tidak berfaedah itu adalah melakukan yang makruh. Melakukan yang makruh. Karena makruh itu prinsip dasarnya adalah dibenci. Ya. Makruh itu sesuatu yang dibenci. Kalau dibenci ngapain dilakuin? Gitu loh. Nah, apa saja contohnya? Ya sudah banyak, ya silahkan. Ya. Itu dalam konteks fikih. Meskipun ungkapan seperti ini adalah ungkapan ihtiyat, kehati-hatian dalam beragama.
Yang diartikan sesungguhnya adalah yang tidak bermanfaat di sini adalah la'ibun walahwun. Apa? Kehidupan yang hanya bermain-main dan bersenda gurau, yang nggak ada manfaat. Hidupnya itu nggak punya tujuan, cuman bermain-main dan bersenda gurau saja. Bukan berarti guyonan ya, bukan. Nanti jangan salah. Maksudnya apa lah ibun walahun itu? Ya hidupnya cuman minta maaf. Ya pekerjaannya hanya minum-minuman, ya mabuk-mabukan, nyari perempuan yang tidak dihalalkan, mencari laki-laki yang tidak dihalalkan. Ingat, sekarang ini bukan sekedar laki-laki nyari perempuan, tapi banyak juga perempuan nyari laki-laki yang tidak halal. Ya. Masya Allah. Ya, kemudian apa itu? Nanti ujung-ujungnya kumpul kebo. Ini tren kumpul kebo. Udah tahu namanya kebo. Tapi mau, astagfirullah. Ya, itu yang dianggap senda gurau kehidupan ini. Dia akhirnya ya seperti kehidupan senda gurau yang nggak punya rasa. Dan itulah keislaman orang yang hancur itu yang seperti itu. Maka orang yang sempurna keislamannya adalah yang dia tinggalkan yang tidak faedah itu. Ngomongin orang nggak ada faedahnya. Nggak ada faedahnya. Apa coba faedahnya? Ngutung lagi, minta maaf. Ngitungin kantong orang. Buat apa coba? Isi kantong orang. Untuk apa? Nggak ada faedah. Itu uangnya dari ini. Kalau enggak, fitnah. Auzubillah. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Sahabat ngaji narasi online, tinggalkan segala yang tidak ada faedah. Ngomongin orang, ghibah, fitnah, sudahlah. Bahkan kumpul-kumpul sama orang yang nggak punya faedah itu, minta maaf. Ya. Kumpul-kumpul, duduk-duduk, cerita-cerita yang nggak jelas. Pokoknya ngalur ngidul. Ya, minum teh atau minum kopi. Ceritanya tinggi, saya punya dapat proyek 1 miliar, saya segini. Ujung-ujungnya, tolong dong kopi saya bayarin. Nggak ada faedah. Ya, maka tinggalkan segala yang tidak ada faedah itu. Apapun itu. Maka sempurnalah keislaman seseorang. Maka orang yang tahu segala yang berfaedah dan tidak berfaedah, hidupnya terkontrol dari mulai dia bangun tidur sampai akan tidur kembali, terkontrol dengan baik. Dengan cara dirinya senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat ngaji narasi online, saya kira itu kajian kita pada hari ini, agar kita semua memahami tentang siapa sesungguhnya orang yang pintar dan siapa sesungguhnya orang yang sempurna keislamannya. Sembari kita berdoa kepada Allah agar Allah membimbing kita sehingga kita bisa menjadi insan yang cerdas, pintar sesuai dengan petunjuk Nabi tadi, sehingga mampu menyempurnakan Islam kita sesempurna mungkin dan mampu untuk meninggalkan segala hal yang mala ya'nihi, yang tidak bermanfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdina subulas salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wafaqana Allah jami'a lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.